Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini dan bagian yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa dengarkan kembali di kbrprime.id, kemudian Anda bisa pilih ruang publik. Kita masih membahas soal hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Masih bersama dengan Mas Ade dari LBH Pers, kemudian juga Mas Towik dari Sejuk, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, dan juga Mbak Lutfiana dari mubadalah.id. Kita lanjut lagi ya Mbak Lutfiana, kemudian Mas Adi dan juga Mas Tauik untuk pesan-pesan yang masuk di sini dari pesan WhatsApp. Ada dari Bella di Lampung. Dari sisi media yang point of view-nya agama dan keberagaman, cara apa saja yang dilakukan supaya bisa terhindar pasal multitafsir KUHP tapi tetap kesampaian pesannya. Silakan Mbak Lutfiana bisa ditanggapi. Ya, saya kira pertanyaan itu memang menjadi isu atau konsen kita saat ini gitu ya Mbak ya. Bagaimana kita kontributor yang di isu keagamaan ini kita tetap bisa menyuarakan pendapat kita dengan perspektif kita, tapi juga tetap aman gitu. Nah, salah satunya memang yang bisa dilakukan adalah swasensor itu dari kita sendiri sebagai penulis. Kita bisa menimbang apakah tulisan ini di dalamnya itu ada apakah referensinya kredibel atau tidak, Ya, kemudian penyusunan atau pemilihan diksinya itu, karena kritik dengan head speed itu kan dikit sekali ya Mbak ya jaraknya gitu. beda Ketika kita tipis. kita ya kita mengkritik apa namanya cara beragama misal dari kelompok tertentu, pada itu bukan kritik gitu loh, tapi misal kita mau ke kelompok keagamaan tertentu dalam menanggapi isu tertentu. Nah, yang kita kritisi adalah kelompok agama itu dalam mengkritisi cara beragama seseorang gitu loh misal. Nah, itu kan kalau kita yang membedakan apakah itu kritik, apakah itu hate speech, itu kan sebenarnya narasi dari kita. Meskipun bisa jadi nanti pembaca akan menafsirkan yang lebih gitu atau menafsirkan yang lain gitu loh. Maka tentunya swasensor itu adalah menjadi lebih ketat lagi tentunya. Apalagi kalau kita ingin menyampaikan isu-isu di luar yang umum dipahami oleh masyarakat gitu. Kemudian cara yang kedua itu juga sekali lagi penggunaan referensi itu harus benar-benar kredibel dan bisa dirujuk oleh pembaca gitu loh. Karena kalau di bidang kajian itu kan kita tulisannya panjang, Mbak. Ya. Minimal itu 600 kata, maksimal 1000 kata gitu. Jadi referensinya benar-benar kita memastikan itu bisa dipercaya gitu loh. Kayak misal saya dulu pernah bukan Mubadalah sih, Mubadalah.id itu pernah dikritik ketika mengkaji tentang puasanya perempuan yang menstruasi gitu. Sebenarnya intinya itu bukan bukan ajakan untuk mengajak perempuan menstruasi untuk berpuasa, tapi dalam konten itu tim Mubadalah ID berusaha untuk ada loh apa namanya ulama yang mengartikan apa namanya punya pendapat seperti ini dengan dasar seperti ini gitu loh dan lain sebagainya. Wah, itu hujatannya luar biasa gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita hindari. Jadi penggunaan bahasa-bahasa mungkin juga lebih soft lagi karena sekali lagi kita adalah bidang kajian itu. Jadi jangan sampai justru kajian yang kita sampaikan ini justru menimbulkan polemik dan juga perdebatan setelahnya seperti itu. Karena tujuan kita adalah menyampaikan keilmuan dengan cara-cara yang singkat, sederhana dan langsung dipahami. Ini kan bedanya tulisan populer dengan tulisan ilmiah. Kalau tulisan ilmiah itu kan jelimet gitu ya. Kalau tulisan populer itu sekali duduk kita selesai. Nah, ini sebenarnya adalah tantangan kita semua bagaimana dalam 1000 kata itu Ya. pesan yang disampaikan itu tersampaikan, kemudian referensinya juga jelas seperti itu. Baik, kita lanjut kembali. Ini ada yang sudah masuk kembali di komentar di channel YouTube Berita KBR dari Apriliana Lestari. Mohon izin tanya, bagaimana cara bersikap sopan, santun, dan baik dalam menggunakan media sosial? Kadang hanya hoax atau berita bohong saja. Mas Ade, mungkin karena waktu terbatas bisa ditanggapi secara singkat. Silakan Mas Ade. Ya, kalau di offline kita sering punya ungkapan mulutmu harimaumu gitu ya. Kalau di online itu jarimu ya harimaumu gitu. Artinya memang kita harus menahan jari kita untuk melakukan sesuatu kalau memang itu belum benar-benar terverifikasi gitu ya. Ataupun bahkan untuk membuli segala macam gitu Ya. ya. Jadi sepanjang kita bisa mengontrol jari kita dalam bermedia sosial, saya pikir pasal-pasal itu harusnya bisa terhindarkan gitu ya. Tapi jangan juga ini menjadi ketakutan untuk melakukan sebuah kritik, ketakutan untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin itu, Mbak.
Baik, ini karena waktu yang juga terbatas, bisa mungkin masing-masing dari Mas Ade, kemudian juga Mas Tewik dan Mbak Lutfiana memberikan apa yang disampaikan, closing statement-nya. Silakan dari Mas Ade dulu, boleh? Silakan. Ya, meskipun kita dikepung oleh banyak pasal-pasal yang dapat mengkriminalisasi, bagi seorang jurnalis ataupun media atau bahkan publik gitu ya, screeningnya adalah di kita masing-masing gitu ya. Bagi seorang jurnalis, tentu kode etik jurnalistik itu hal yang tidak bisa ditawar gitu ya. Kenapa demikian gitu ya? Karena ketika nanti karyanya dipermasalahkan, pembelaan secara hukumnya itu tidak begitu sulit ketika memang karyanya bermasalah gitu ya. Begitupun dengan masyarakat umum, masyarakat luas gitu ya. Sepanjang memang yang disebarkan itu adalah informasi benar gitu ya. Kemudian ternyata masih tetap dikriminalisasi, tentu pembelaan secara hukumnya itu tidak sesulit memang yang disebarkan adalah informasi bohong. Artinya gitu ya, kedua-duanya memiliki potensi kriminalisasi, tapi secara pembelaannya tentu akan lebih menguntungkan bagi yang memang taat pada kode etik gitu ya, kemudian juga bisa menyebarkan informasi yang benar. Nah, saya pikir itu penutup dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Mas Tawik, silakan Mas Tawik, seperti apa yang ingin disampaikan? Karena Ade tadi sudah menyampaikan untuk yang bagian publik, mungkin saya yang bagian media atau teman-teman jurnalis. Jadi Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk beserta dengan kawan-kawan AJI, kawan-kawan AMSI, dan terakhir lewat Dewan Pers itu seluruh konstituen Dewan Pers, PWI, SMSI, dan sebagainya, itu sudah ada satu panduan, namanya Panduan Meliput Isu Keberagaman. Dari mulai bagaimana penggunaan diksi, judul, penggunaan gambar, foto, dan sebagainya, termasuk juga di online, itu ada ketentuan-ketentuannya di Panduan Meliput Isu Keberagaman. Jadi ini tinggal disosialisasi karena Dewan Pers sudah mengetoknya, sudah mensahkannya. Jadi ini akan menjadi semacam panduan buat kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis dalam meliput isu-isu yang berkaitan dengan agama yang dianggap sensitif. Poinnya sama, kita harus sama-sama optimis, jangan diliputi ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan, karena kalau misalnya prinsip-prinsipnya dijalankan dengan benar, maka sudah ada ketentuan yang bisa kita perjuangkan. Itu pertama. Yang kedua, tentu saja penting untuk melakukan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil, terutama kelompok minoritas ya, atau yang mengalami persoalan kriminalisasi, yaitu semakin mempererat penguatan perlindungan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berekspresi yang sekarang jaringannya teman-teman LBH Pers semakin baik, itu bisa dimanfaatkan. Terus yang terakhir adalah terutama di daerah ya, jurnalis-jurnalis di daerah yang akses kekuasaan atau akses untuk mendapatkan kebebasannya atau kebebasan persnya itu jauh. Ini juga harus mulai diinformasikan mekanisme-mekanismenya gitu. Kira-kira itu yang penting sih ke depan agar kekhawatiran dan kecemasan tidak terlalu berlebihan. Baik, silakan Mbak Lutfi bisa diberikan closing statement-nya, mungkin 1 menit lah maksimal, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi menurut saya seperti ini, kontributor itu kan sekali lagi dia tidak seperti wartawan ya, dia tidak mempunyai surat kontrak kerja dan juga tidak memperoleh pembelaan ketika menghadapi masalah gitu. Saya termasuk beruntung karena berada di bawah naungan Mubadalah yang bisa menghandle kita semua sebagai kontributor, tapi saya tidak bisa membayangkan masih banyak di luar sana kontributor-kontributor yang tidak memiliki kontrak dan juga mungkin tidak bisa memiliki pembelaan ketika menghadapi masalah gitu. Jadi harapan saya sebenarnya justru dari tim AJI dan lain sebagainya itu mulai melihat gitu jumlah kontributor kita itu juga sangat banyak sekali gitu. Jadi bagaimana kontributor juga bisa mendapatkan hak-haknya sebagai seorang jurnalis juga gitu. Kemudian yang kedua,
meskipun ada masalah dan banyak tantangan yang akan kita hadapi tentunya ke depan, tapi sebagai kontributor yang mengangkat isu-isu keagamaan, saya kira tidak menjadi alasan untuk kita mundur, karena sekali lagi publik pasti merujuknya kepada media online gitu loh. Misal hukum-hukum keagamaan, kasus dan sebagainya, mereka masih tetap butuh asupan tulisan dari para kontributor keagamaan ini. Jadi saya kira kita hanya perlu untuk lebih berhati-hati saja, tapi jangan sampai dengan adanya aturan tersebut justru membuat kita ini berhenti berkarya. Seperti itu, Mbak. Baik, demikian Ruang Publik KBR dengan tema kita pagi hari ini, hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita, ada Mas Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers, kemudian juga Mas Taufiq, Manajer Program Sejuk, dan juga Mbak Lutfiana Dwi Mayasari, kontributor Mubadalah.id. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR hari ini. Jangan lupa besok Ruang Publik KBR akan kembali dengan tema yang akan diangkat adalah transisi energi sampai di mana Indonesia. Jadwalnya juga sama ya, pukul 9 sampai jam 10 pagi di Ruang Publik KBR. Saya Nomi Liandra pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.